Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Tasrun. Saya merupakan dosen di Universitas Mandala Waluya, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Kesehatan Lingkungan. Saya S1 di Stikes Mandala Waluya, lulus tahun 2014 dan lanjut di Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2018. Keahlian saya mengajar pada bidang kesehatan lingkungan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan dengan bobot 2 SKS, yaitu mata pelajaran pengolahan sampah di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu mengevaluasi permasalahan sampah. Yang kedua, mahasiswa mampu menciptakan sistem pengolahan sampah. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu memodifikasi teknik pemanfaatan sampah. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah pengolahan sampah ini adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan membekali mahasiswa belajar tentang permasalahan sampah, penyakit akibat sampah, kompos Takakura, konsep pengolahan sampah 3R, vermicomposting, biogas, dan sanitary landfill. Untuk kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah pengolahan sampah adalah mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan sampah, mampu menggali penyakit akibat sampah, menemukan permasalahan akibat sampah, menjelaskan konsep pengolahan sampah, merumuskan konsep pengolahan sampah, merancang sistem pengolahan sampah, memahami teknik pemanfaatan sampah, mereplikasi teknik pemanfaatan sampah, memodifikasi teknik pemanfaatan sampah. Penyakit atau materi pembelajaran mata kuliah pengolahan sampah adalah penyakit akibat sampah, konsep pengolahan sampah, 3R, composting Takakura, vermicomposting, biogas, dan sanitary landfill. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya akan lakukan dalam satu semester itu, untuk pertemuan pertama diawali dengan melakukan perkenalan untuk membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri untuk diskusi, dan biasanya dalam diskusi saya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus, lebih giat, dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang dimana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan pembelajaran termasuk RPS perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama satu semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait pengolahan sampah melalui asesmen. Kemudian pertemuan kedua adalah permasalahan sampah, di mana subcapaian materi ini adalah menjelaskan permasalahan sampah dengan metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Untuk pertemuan ketiga itu penyakit akibat sampah, subcapaian materi ini adalah mampu menggali penyakit akibat sampah dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pertemuan keempat menemukan permasalahan sampah. Adapun subcapaian yang diinginkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan permasalahan sampah akibat sampah dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Untuk pertemuan 5, 6, dan 7 itu ada konsep pengolahan sampah, dengan subcapaian materi adalah mahasiswa mampu menguraikan dan merumuskan konsep pengolahan sampah, juga merancang sistem pengolahan sampah dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Pertemuan ke-8 itu ada UTS. Kemudian pertemuan 9 sampai 15 ada metode pembelajaran praktik dengan materi composting Takakura, vermicomposting, biogas, dan sanitary landfill. Subcapaian materi untuk pertemuan 9 dan 10 adalah mahasiswa mampu mengenali teknik pemanfaatan sampah dengan mempelajari composting Takakura, vermicomposting, biogas, dan sanitary landfill. Kemudian subcapaian materi untuk pertemuan 11 dan 12 adalah mahasiswa mampu
mereplikasi teknik pemanfaatan sampah dengan membuat kembali composting Takakura, vermicomposting, dan biogas. Untuk sub capaian materi pertemuan ke-13 sampai 15, mahasiswa diharapkan mampu memodifikasi teknik pemanfaatan sampah dengan memodifikasi composting Takakura, vermicomposting, dan biogas yang telah mereka buat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sehingga diharapkan mahasiswa dapat membuat teknik pemanfaatan sampah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pertemuan ke-6, mereka melakukan ujian akhir semester, dan untuk persentase penilaiannya, absensi itu 5%, kemudian tugas 5%, kemudian UTS 15%, UAS 25%, dan praktek itu ada 50%. Untuk referensi saya mengambil dari beberapa buku dan jurnal. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan pengolahan sampah yang saya ampu selama 1 semester berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, saya Abdul Nasrul. Saya ini akan mengajarkan tentang materi tentang pengertian dan komposisi sampah. Ya, jadi hari ini tujuan perkuliahannya kita itu untuk adik-adik tahu tentang apa sebenarnya sampah, berbeda sampah organik dan anorganik, kemudian bagaimana cara pengelolaannya, kemudian apa saja permasalahan sampah di dunia dan terutama di Indonesia, termasuk sampah yang masuk ke dalam laut. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kita mulai perkuliahannya, baik kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengabsen, ya, tolong diperhatikan namanya. Rode Akiasin, Ica Pria Aguilera Randa, Stefani Timbayo, Sari Ramadhani Saputri, Siti Harnia, Erlin, Putri Agus ini Kahir, Astanti, Eriando, Fadila Eli Indo, Ana Sejada, Odeser Dian, Nazar Ramadan, Sigit Mubarak, Ode Muhammad Ilham, terakhir Asmira. Oke. Kemarin kita sudah bahas tentang pengolahan sampah. Sekarang kita sampah, ya. Jadi pertama saya ingin memperlihatkan gambar. Nanti tolong satu orang menjelaskan apa. Nah, jadi kalau kita melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran ada di semua? Siapa kira-kira yang bisa berkomentar? Ya. Oke, mungkin saya persilakan kepada Stefani menjelaskan atau apa yang dipikirkan ini kira apa ya yang dipikirannya terkait gambar yang ada. Gambar yang di depan itu menjelaskan gambar paus terdampak akibat sampah. Oke, dari atas untuk masing-masing. Oke, jadi ini adalah gambar paus yang mati di perairan atau ditemukan di Pulau Kapota, ya, di depan Pulau Wanci. Ini dia di sini mati akibat sampah yang karena dia ditemukan sampah sebesar 5.900 gram dan berbagai macam sampah, dan itu sampah-sampah anorganik. Nah, jadi ini kenapa kita membahas tentang sampah, karena sampah itu sangat berbahaya. Kemudian di sisi dampaknya bisa mengakibatkan
juta yang ada di laut itu yang sampah. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian sampah. Jadi sampah itu adalah bahan yang terbuang atau dibuang oleh sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah berupa padat, cair, dan gas. Kemudian sampah biasanya diartikan suatu yang tidak terpakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi sampah itu, kalau istilahnya kita itu sampah itu adalah hal yang tidak diperlukan lagi, yang tidak dibutuhkan kita itu disebut sampah. Jadi kalau kita tidak membutuhkan sesuatu, pasti kita membuang di tempat sampah itu. Ya biasanya pasti banyak yang di sini yang membuang sampah pada tempatnya. Pasti berbanyak kan sebagai seorang Muslim harus membuang sampah. Kemudian klasifikasi sampah, jadi itu sampah itu bisa kita klasifikasikan antara sampah basah, sampah kering, ada sampah lemon dan sampah besar. Sampah basah itu sampah organik, ya sampah organik itu bisa bangunan, sampah makanan, semacam itu. Kemudian ada sampah anorganik atau sampah kering, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, plastik, kaca, ya, besi dan lain-lain. Ya. Kemudian sampah lembut, kalau sampah lembut itu sampah yang dihasilkan biasanya dari aktivitas di jalan seperti debu. Ya. Kemudian sampah besar atau sampah yang berukuran besar, ya, misalkan kayu atau apa yang bisa dihasilkan dari misalkan kursi, patah, itu kalau misalkan kita jadi sampah. Kemudian ada namanya sampah berbahaya, biasanya juga kita sebut dengan sampah ketiga, berbahaya dan beracun. Ya, sampah ini ada juga berbagai bisa juga kita kelompokkan. Yang pertama itu adalah sampah patogen dari yang berasal dari rumah sakit atau klinik. Sampah yang berasal dari rumah sakit dan klinik itu biasanya sampah yang mengandung bawaan yang ada patogennya atau ada bakteri dan sebagainya yang bisa menginfeksi orang. Yang biasa kita sebut sampah infeksius. Ya. Kemudian sampah beracun yaitu sampah yang sisa pestisida, insektisida, vegetasi berat dan sebagainya. Kemudian ada sampah radioaktif, ya, dari hasil radioaktif termasuk nuklir ya. Kemudian sampah ledakan yaitu sampah yang berasal dari ledakan petasan, besi, dan sampah api. Ini barang tuakan. Kemudian sumber sampah, ini ada beberapa sumbernya sampah. Ya. Pertama itu dari hasil rumah tangga ya, sama makanan, lain-lain, peralatan petangga. Kemudian ada sampah dari kegiatan perdagangan, misalkan pasar, supermarket. Kemudian sampah yang dihasilkan dari industri yang merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri. Kemudian sampah jalan yang disebutkan tadi termasuk pakai arus dan di jalan itu bukan hanya itu, bisa juga ada kertas plastik, ada botol dan lain-lain. Karena kebiasaan masyarakat di Indonesia ini kalau di jalan itu ada habis makan biasanya plastiknya dibuang saja. Kemudian sampah yang berasal dari binatang mati atau bangkai-bangkai binatang. Nah, ini adalah data dari lingkungan hidup dan dinas lingkungan hidup. Ini bisa kita lihat. Indonesia itu sebenarnya kita nomor 12 menargetkan 2019 itu volume sampah itu berkurang hasilkan. Tapi yang terjadi adalah pengurangan itu hanya sampai 20% dari banyaknya sampah. Jadi masih sangat jauh dari harapan yang kita inginkan sampah itu semua bisa dikelola dengan baik. Kemudian sumber sampah itu yang paling besar itu adalah sampah dari hasil rumah tangga.
Jadi sampah itu yang paling banyak dihasilkan dari hasil kegiatan makan. Jadi kalau kita tidak bisa mengelola sampah dari rumah, itu sampah akan banyak terjadi. Kemudian dari pasar ada 24%, kemudian jalan, kawasan komersial, sirkular, kantor dan lain-lain. Kemudian jenisnya yang paling banyak itu sampah organik. Hanya penting kita belajar tentang bagaimana mengelola sampah organik. Ya, biasanya kan di mata kuliah sebelumnya teknologi lingkungan itu diajarkan tentang kurang. Itu adalah contoh di mana kita mengelola sampah organik. Karena sampah organik itu banyak besar, persentasenya sampai 60% dari lingkungan seluruh sampah. Itu sampah organik. Hanya kita kemudian ada plastik yang 14%, lumayan besar juga. Ya. Makanya itu ini saya akan kasih tugas akhir kita mengelola sampah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya, itu akan menjadi. Jadi bisa kita buat ekonomi. Dari ekonomi itu bisa kita buat botol plastik, kita isi sampah plastik, kita padatkan, kita buat terus. Ya, itu nanti saya akan mungkin kasih seniornya yang pernah buat building, dia buat kelompok kecil, nanti buat kan akan jadi besarnya ya. Kemudian jenis sampah yang lain ada kertas, ada logam, kain, kaca dan lain sebagainya. Kemudian kondisi TPA di Indonesia ini mengkhawatirkan karena sampah di TPA itu bisa masuk sampai 69%. Akhirnya ini sebenarnya TPA-nya sudah bagus, baru 13. Kita sudah hampir menerapkan sistem namanya sanitary landfill. Akhirnya kenapa tadi itu karena menerapkan itu dan semua bupati yang wali kota Indonesia datang belajar di situ. Nah, sekarang tidak tahu kenapa apa yang terjadi. Kembali lagi masih seperti 13. Ya. Semoga itu dengan kalian lulus kita bisa ada yang kita di sana bisa kita ya. Nanti kita jalan-jalan ke sana untuk melihat. Kemudian ada yang dikumpul saja, kemudian ada yang dijadikan kumpul, tapi jumlahnya persentasenya kecil, hanya 0,6%, kemudian dibakar 5% dan lain-lainnya juga 5 atau 8,5%. Sangat mengkhawatirkan. Ya, kemudian kita ada metode pengelolaan sampah dengan menggunakan bank sampah. Bank sampah itu adalah bagaimana mengelola sampah untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat, tapi siapapun yang akan membawa sampahnya di situ dikasih tabungan sama namanya. Nanti dikasih cetak satu persatu, misalkan ada yang bawa bola tua, ada yang bawa makanan, ada yang bawa. Nanti kita timbang, kemudian kita tulis di situ bawa 1 kilo. Nanti kita konversi menjadi uang, bisa ditarik untuk ini sangat bermanfaat. Dan di Indonesia ini sudah sampahnya sudah mencapai 3.900 unit, ya. Sampai dikelola 5.893.333 kilo per bulan sampah. Jadi sudah sampai 5 juta kilogram sampah yang dikelola oleh bank sampah ini dan menghasilkan uang sebesar 34 triliun dari hasil bank sampah ini. Jadi ini adalah program yang bagus. Hanya di beberapa tempat, apa saya pernah lihat ada beberapa tempat yang bank sampahnya itu tidak berjalan dengan baik karena hasil dari bank sampahnya itu misalkan mereka membuat sesuatu yang bermanfaat, tidak ada tempat untuk menjual sampah yang dikumpulkan, tidak tahu mau dibawa kemana. Nah, di sini kita sebagai seorang wisata lingkungan harus bisa mengajak swasta, pemerintah untuk bekerjasama
sehingga bisa mencari peta di mana sampai ke buang sampah. Bisa kita jual, terus kita bawa ya. Jadi tugasnya kita itu merangkum semua sehingga program sampah itu jalan. Ya. Kemudian jenis sampah yang dikelola oleh bank sampah dan plastik ada kertas, kemudian aluminium, kemudian botol kaca. Dan sebenarnya sampah organik juga bisa kita bisa buatkan kompos dan semacamnya di masa. Nanti komposnya bisa kita jual ke petani. Ya. Oke. Nah, ini adalah sampah plastik di apalagi namanya yang produksi sampah plastik terbanyak di dunia. Jadi kita itu juara kedua yang memproduksi sampah plastik terbanyak setelah Cina. Jadi kita itu memproduksi sebesar 108,2 juta ton. Ya, setelah Cina, kemudian diikuti Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Dan kita juga telah menghasilkan, jadi ini hanya untuk pemakaian sedotan di Indonesia. Kalau bisa kita hitung itu dalam satu hari itu bisa jarak sedotan yang kita hasilkan untuk warga Indonesia sedotan dalam satu hari bisa sepanjang 16.784 km. Yang kalau kita umpamakan jauhnya itu sama dari Jakarta ke Meksiko. Itu jauh. Itu kalau kita sambung-sambung apalagi namanya sedotan yang kita hasilkan di seluruh Indonesia. Ini baru sampah sedotan tadi. Lalu yang mana? Kalau per minggu itu bisa jaraknya 3 kali ke minggu. Dan kalau satu bulan itu sama saja kita memiliki garis pantai Indonesia sebanyak 5 kali. Kalau kita ini bertemu dengan pantai itu dengan pantai kedua. Sama saja kita memiliki Indonesia yang garis pantainya itu selama sepanjang 5 kali dalam satu bulan. Nah, kita menghasilkan sedotan dari plastik. Jadi cukup besar. Ini baru sedotan, belum yang lain. Bisa dibayangkan berapa banyak sampah yang dihasilkan di Indonesia. Ya, kemudian sekarang ini ada suatu penemuan dari Universitas di Amerika Serikat menemukan bahwa ditemukan ada mikroplastik dalam kemasan air minum. Jadi sampah plastik itu sudah sampai di dalam kemasan plastik yang mengandung sudah mengandung mikroplastik. Itu bahaya dari sampah plastik sampai di dalam botol minumannya. Mungkin kita mengandalkan itu dari ternyata tidak. Kemudian mikroplastik di laut. Bagaimana sebenarnya cara plastik itu berbahaya untuk kita yang masuk ke dalam laut? Jadi seperti ini. Jadi sampah plastik itu kalau masuk ke dalam laut, dia akan lama-lama menjadi sesuatu yang kecil, dia akan mengecil, bisa. Yang tadi tidak terlalu dalam air, dia tidak bakalan jadi bagian dari laut. Namanya mikro. Ya, jadi mikroplastik kecil ke saat mana? Jadi tidak bisa kita lihat secara langsung. Ya, hanya di seluruh lautan Indonesia itu atau dunia itu sudah ditemukan mikroplastik. Dan kalau kita lihat dari dimanapun itu mengandung mikroplastik. Bahayanya adalah mikroplastik ini menempel di seluruh biota. Dan plankton, kemudian koral, sedimen, berikutnya kemudian plankton itu dimakan oleh ikan kecil, ya kan? Karena makanan ikan kecil plankton, sehingga sampah plastik yang menempel di plankton tadi dimakan oleh ikan kecil. Jadi itu ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Yang ikan besar siapa yang makan? Kita kan? Ya, jadi itulah penyebabnya sampah plastik ini sangat diperhatikan jangan sampai mencemari laut karena bisa terlalu ke dalam. Ya. Ini adalah data
di mana kita menjadi negara kedua lagi terbesar penghasil sampah yang masuk ke dalam laut setelah Cina, Tiongkok ya. Ya. Ini ini selalu mendapatkan peringkat untuk produksi sampah plastik dan naskah sampah di dalam laut. Sangat prestasi yang kurang baik. Nah, itu tugas kita sebagai sekretaris lingkungan untuk bisa materinya itu saja. Ini ada tugas proses dari materi yang saya berikan. Semoga kalian bisa mengerjakan. Saya memberi waktu 3 menit ya saya. Oke, silakan mengerjakan tulis soal nama, name dan kelasnya. Ya. Silakan. Di kertas apapun ya. Saya tunggu sampai 3 menit karena ini sudah saja. Saya mau tahu apakah kalian sudah paham mengenai yang saya jelaskan hari ini atau tidak. Oke, selesai. Silakan kumpulkan. Kalau kita ada kumpulkan apa? Oke. Jadi kalau kita bisa membahas sedikit tentang apa tugasnya ini. Jadi sebutkan sampah berdasarkan jenisnya. Jadi sampah itu adalah sampah organik, kemudian jelaskan permasalahan sampah di Indonesia. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup di ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.